Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jini Darahayu dengan NIM 2403135328. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana routing dengan menggunakan metode dynamic. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haris Trisaputra atas arahan dan bimbingannya dalam pembuatan tugas ini. Di sini sudah buatkan bagaimana bentuk gambaran dari pembuatan topologinya yang akan dilakukan routing. Di sini saya akan membuka Cisco. Dan di sini saya juga akan menunjukkan gambar topologinya. Nah, di sini terlihat bahwasannya di sini ada 9 buah PC, kemudian ada 3 switch dan 3 router. Di sini saya akan membuat topologi terlebih dahulu. Di sini saya akan susun PC-nya sebanyak 9 buah. Nah, di sini saya sudah menyusun PC-nya sebanyak 9 buah. Selanjutnya saya akan menambahkan switch sebanyak 3 buah. Nah, setelah itu saya akan menambahkan router juga sebanyak 3 buah. Nah, di sini sudah saya susun semua mulai dari PC, switch, dan router. Kemudian di sini terlebih dahulu saya akan menghubungkan antara PC dengan switch dengan menggunakan kabel straight. Nah, di sini setelah menghubungkan antara PC ke switch, di sini saya akan menghubungkan dari switch ke router dengan menggunakan kabel straight. Nah, setelah saya menghubungkan switch ke router, di sini saya akan menghubungkan router dengan router lainnya. Tetapi sebelum itu, di sini saya akan menambahkan port untuk menghubungkan antara routernya dari router 1 ke router 0 dan ke router 2. Di sini saya buka di physical, kemudian saya zoom in. Saya matikan terlebih dahulu powernya, saya off-kan. Kemudian di sini saya akan menambahkan portnya yaitu port CFE. Sini. Kemudian saya on kan kembali. Saya close. Nah, kemudian di sini fast ethernetnya akan bertambah. Di sini saya akan menghubungkan router 0 antara router dengan menggunakan kabel cross. Nah, di sini saya sudah menghubungkan semuanya. Kemudian di sini saya akan men-set IP address dari setiap PC-nya. Di sini saya gunakan NOT terlebih dahulu agar mudah dalam men-set IP ke dalam PC-nya nanti.
Kemudian di sini saya juga akan men-set default gateway dari switch-nya. Dan di sini saya juga akan men-set default gateway dari routernya. Nah, setelah saya menandai IP address-nya dengan menggunakan NAT, di sini saya akan memasukkan IP address-nya ke dalam setiap PC. Saya mulai dari PC 0, saya masukkan, saya ke desktop, kemudian IP configuration, di sini saya akan memasukkan IP address-nya 93.4.3.2. Nah, kemudian default gateway-nya saya gunakan default gateway dari switch 0. Itu adalah 193.4.3.5. Di sini saya akan melanjutkan untuk memasukkan IP address dari PC 0 sampai ke PC 8. Nah, di sini saya sudah men-set semua IP address dari setiap PC. Kemudian di sini saya akan set IP dari routernya. Di sini pertama-tama saya mulai dari router 0. Nah, kemudian pada router 0 ini kita masuk ke config, kemudian kita masuk ke fast ethernet 0. Nah, di sini di fast ethernet 0 kita masukkan default gateway dari switch 0. Di sini kita menggunakan dua fast ethernet, yaitu fast ethernet 0 dan fast ethernet 1. Di fast ethernet 0 kita menggunakan default gateway dari switch 0, dan fast ethernet 1 kita gunakan default gateway dari router 0. Dan di sini saya masukkan IP address-nya 193.4.3.6, 4.3.5. Kita on-kan. Apabila tidak kita on-kan, maka nantinya tidak akan terhubung. Kemudian di fast ethernet 1 saya masukkan 195.4.3.2. Saya on-kan juga. Nah, di sini sudah hijau, artinya di sini sudah terhubung. Kemudian saya masuk ke router 1. Saya buka config. Kemudian pada router 1 di sini saya menggunakan 3 fast ethernet, yaitu fast ethernet 0, fast ethernet 1, dan fast ethernet 6. Di fast ethernet 0 di sini saya akan memasukkan default gateway dari switch 1. Kemudian pada fast ethernet 1 saya akan menggunakan default gateway dari untuk yang menghubungkan ke router 0. Kemudian pada fast ethernet 6 saya akan menggunakan default gateway yang akan dihubungkan ke router 2. Di sini pada fast ethernet 1 saya akan menggunakan default gateway dari switch 1, yaitu adalah 200.4.3.5. Kemudian saya on kan. Kemudian di fast ethernet 1 itu adalah 195.4.3.3. Kemudian pada fast ethernet 6 sini saya akan
masukkan 196.4.3.2. Saya on-kan juga. Nah, di sini sudah nampak bahwasannya sudah hijau, artinya sudah terhubung. Kemudian saya masuk ke router 2 dan saya pilih config, saya pilih fast Ethernet 0. Pada fast Ethernet 0 di sini pada fast Ethernet 0 di sini saya akan memasukkan default gateway dari switch 2. Itu adalah 210.4.3.5. Kemudian saya on-kan. Kemudian pada fast Ethernet 1 saya menggunakan default gateway dari router 2, yaitu adalah 196.4.3.3. Saya on-kan juga. Nah, di sini semua sudah berwarna hijau, artinya di sini semua sudah terhubung. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian dengan cara mengirimkan pesan. Tetapi sebelum itu, di sini saya karena saya menggunakan metode dynamic, di sini saya akan membuat RIP-nya terlebih dahulu. Kita buka router 0, kemudian di sini pilih config, kemudian di bagian RIP. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan network address. Nah, caranya sama seperti kita pada step sebelumnya, yaitu pada mengatur IP-nya tadi, tetapi di sini bedanya kita untuk memasukkan network address. Sini pada router 0 kita menggunakan dua network address. Yang pertama yaitu adalah IP dari switch 0, yaitu adalah 193.4.3.0, kemudian kita add-kan. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah 195.4.3.0. Nah, yang saya add-kan. Nah, di sini selanjutnya pada router 1, di sini saya akan memasukkan RIP-nya, yaitu network address-nya dengan tiga network address, yaitu network address dari switch 1, router 0, dan router 2. Pertama kita masukkan dari switch, yaitu 200.4.3.0, kita add-kan. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah 195.4.3.0. Kemudian yang ketiga yaitu adalah 196.4.3.0. Kita add-kan. Kemudian selanjutnya adalah pada router 2. Di sini pada router 2 menggunakan dua network address, yaitu adalah yang pertama dari switch 2 yaitu 210.4.3.0. Saya add-kan. Kemudian yang kedua yaitu adalah 196.4.3.0. Nah, di sini saya sudah membuat RIP-nya. Kemudian selanjutnya saya akan coba untuk melakukan pengiriman message atau pesan dari router ke router terlebih dahulu. Sini pertama saya kirimkan dari router 0 ke router 1. Nah, di sini sudah sukses, berarti pengiriman pesan dari router 0 ke 1 ke router 1 sudah berhasil. Kemudian selanjutnya saya coba dari router 1 ke router 2. Ke router 0 ke router 2. Juga sudah sukses, dan saya coba lagi dari router 1 ke router 2. Nah, juga sukses. Nah, di sini saya akan mencoba mengirimkan pesan dari satu PC ke PC lainnya. Saya coba dari PC 0 ke PC 1 dulu. Nah, sini sudah sukses. Nah, saya akan mengirimkan pesan dari satu PC ke PC lainnya. Nah, di sini saya sudah mengirimkan message dari PC 0 ke semua PC. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya semuanya sukses, berarti artinya routingnya berhasil. Baiklah,
Sekian video dari saya. Apabila ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.